Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Nursiafa Febria dari kelas PAP 2022C dengan NIM 220803141111. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu merupakan proses untuk mencocokkan suatu data, catatan, kas baik oleh perusahaan ataupun bank. Nah, rekonsiliasi bank itu diperlukan untuk menentukan jumlah penerimaan atau biaya yang belum didokumentasikan oleh bisnis dan juga untuk memverifikasi apakah catatan yang ada di perusahaan itu sudah sama dengan yang ada di bank. Nah, untuk rekonsiliasi bank sendiri itu memiliki 4 jenis atau 4 bentuk. Ada bentuk vertikal, skontro, 4 kolom, dan juga 8 kolom. Nah, di sini saya hendak mengerjakan soal rekonsiliasi bank dan yang saya kerjakan ini adalah bentuk 2 kolom atau yang biasa disebut skontro. Nah, seperti yang tampak di layar ini ada soal rekonsiliasi bank bentuk 2 kolom atau yang biasa disebut dengan skontro. Soalnya di bawah ini adalah data-data hubungan rekening koran antara PT Sinar Baru dengan Bank BTN di Bandung untuk bulan Oktober 2013. Salinan rekening koran dari bank menunjukkan saldo sebesar 1.203.300.000, sedangkan menurut catatan perusahaan itu sebesar 1.146.600.000. Nah, di sini terlihat bahwasannya catatan antara PT Sinar Baru dengan juga Bank BTN itu berbeda, jadi kita perlu lakukan rekonsiliasi. Untuk membuat rekonsiliasi itu bisa kita gunakan Excel ataupun spreadsheet. Nah, ini saya sudah punya template-nya, jadi saya nanti tinggal input saja untuk perbedaan-perbedaannya. Langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus mencatat terlebih dahulu untuk saldo menurut PT Sinar Baru, kemudian setelah itu kita masukkan untuk saldo dan menurut Bank BTN. Nah, untuk yang tertera di soal ini, saldo menurut bank itu kan sebesar 1.203.300.000. Kita input dulu ke bagian saldo menurut pembukuan bank sebesar 1.203.300.000. Kemudian setelah itu kita input untuk bagian catatan perusahaan atau saldo menurut pembukuan perusahaan. Nah, kita input sebesar 1.146.600.000. Kemudian lihat soalnya kembali, adapun sebab-sebab perbedaan tersebut adalah yang pertama, jasa giro untuk bulan Oktober menurut bank itu sebesar 38.400.000. Nah, ini kita input di spreadsheet ya. Di sini ada jasa giro di bagian pembukuan perusahaan. Nah, ini kita input sebesar 38.400.000. Untuk selanjutnya, sedangkan bank service charge itu sebesar 7.500.000. Bank service charge itu sama saja seperti beban administrasi bank. Jadi itu bisa kita masukkan ke bagian beban administrasi bank sebesar 7.500.000. Kemudian setelah itu, untuk soal nomor 2, hasil inkaso menurut bank itu sebesar 84.600.000. Nah, ini hasil inkaso bisa kita input ke bagian yang ditambah juga menurut pembukuan perusahaan. Nah, ini kita input hasil inkasonya sebesar 84.600.000. Kemudian untuk selanjutnya ada setoran dalam perjalanan atau biasa kita sebut sebagai setoran dalam proses atau deposit in transit. Ini merupakan salah satu akun yang dicatat di bagian menurut pembukuan bank. Nah, ini kita input saja sebesar 127.500.000. Deposit in transit sendiri itu merupakan komponen atau akun rekonsiliasi bank di mana ketika uang tunai atau cek itu telah diterima dan dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan atau Bank BTN itu tadi. Jadi kita perlu masukkan ke bagian ini ya, yang menurut pembukuan bank sebesar 127.500.000. Kemudian untuk nomor 4, bank telah berhasil menagih not sebesar 77.400.000. Sedangkan untuk nilai nominal notes-nya sebesar 75 juta.
Nah, notes itu sama saja seperti piutang. Jadi di sini kan bank telah berhasil menagih notes sama dengan piutang, menagih piutang. Nah, itu bisa kita masukkan bagian saldo menurut pembukuan perusahaan. Di sini juga ada tertera penagihan piutang oleh bank. Nah, ini kita input sebesar ini 77.400.000. Nah, kita masukkan 77.400.000. Lalu untuk selanjutnya yang kelima, cek-cek yang beredar di atas adalah, nah ini ada 3 cek yang beredar ya. Yang pertama ada cek nomor ABD 2310 sebesar 54.900.000, kemudian ada cek nomor NWE 2410 sebesar 36.300.000, dan yang ketiga ada cek nomor ABN 2510 sebesar 24.600.000. Nah, untuk cek-cek yang beredar ini kita masukkan di bagian cek dalam peredaran atau yang biasa disebut dengan outstanding check. Outstanding check atau cek beredar itu merupakan cek yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi memang belum dicairkan. Nah, jika proses pencairan itu belum diselesaikan atau belum dicairkan, maka data itu tidak akan muncul di dalam laporan keuangan bank. Maka dari itu kita harus mencatatnya di bagian saldo menurut pembukuan bank. Nah, ini ada cek dalam peredaran. Setelah kita jumlahkan antara 54.900.000, 36.300.000, dan 24.600.000, hasil yang diperoleh adalah sebesar 115.800.000. Nah, ini kita bisa input 115.800.000. Untuk nomor 6, not sufficient funds sebesar 55.500.000. Nah, not sufficient funds ini merupakan cek yang tidak cukup dana atau biasa kita sebut sebagai cek kosong. Nah, cek kosong itu merupakan cek yang tidak diterima oleh bank karena dana yang ada di dalam rekening perusahaan itu tidak mencukupi. Jika kasus tersebut terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah yang dishonor atau nota debit yang kosong. Kemudian saldo yang ada di rekening perusahaan itu juga harus dikurangi ya. Nah, untuk cek kosong sendiri ini bisa kita input di bagian ini ya, yang saldo menurut pembukuan perusahaan. Di sini kan tertera di bagian yang dikurangi ada cek kosong. Tadi cek kosongnya sebesar 55.500.000. Nah, ini kita input 55.500.000. Untuk soal nomor 7, selembar cek yang dikeluarkan perusahaan itu sebesar 72 juta, oleh bank dicatat sebesar 126 juta. Nah, di sini terdapat perbedaan ya, perbedaan jumlah yang dicatat oleh perusahaan dan juga oleh bank. Nah, ketika perusahaan itu mengambil ceknya 72, oleh bank dicatatnya lebih besar 126. Jadi kita harus hitung selisihnya antara cek yang dikeluarkan perusahaan itu tadi dengan yang dicatat di bank. 126 juta dikurang dengan 72 juta, maka akan ketemu hasilnya sebesar 54 juta. Dan di bagian tabel rekonsiliasi bank ini kita bisa masukkan ke bagian ini, koreksi pengambilan nasabah dicatat terlalu besar. Jadi nasabahnya ini dalam hal ini itu PT Sinar Baru ya. PT Sinar Baru itu hendak mengambil dana yang ada di rekeningnya, karena cek keluar itu sama aja seperti menarik dananya. Dana yang ada di dalam rekeningnya itu sebesar 72 juta, tapi bank karena mencatatnya lebih besar, jadi kita harus memasukkannya di bagian ini. Kita tulis 54 juta. Nah, lalu untuk selanjutnya nomor terakhir, nomor 8, hasil inkaso oleh bank itu menunjukkan saldonya sebesar 69 juta. Nah, oleh perusahaan dicatatnya sebesar 84 juta. Nah, karena ada perbedaan hasil inkaso, ini kita harus masukkan juga. Ini kan karena yang salah mencatat itu kan bagian perusahaannya ya. Jadi kita perlu sesuaikan di pembukuan perusahaan. Untuk selisih hasil inkaso itu kita bisa masukkan di bagian yang dikurangi ini. Jadi ini kan udah ada selisih hasil inkasonya berapa. Kita input antara yang dicatat oleh bank dengan perusahaan. Nah, yang dicatat oleh bank 69 juta, yang dicatat perusahaan 84 juta. Kita kurangi dan ketemu hasilnya sebesar 15 juta. Untuk selisih hasil inkasonya. Ini kita bisa masukkan 15 juta. Nah, dari sini kan sudah terlihat bahwa perbedaan atau saldo setelah rekonsiliasinya ini sudah sama antara pihak perusahaan dengan bank. Seperti yang terlihat ini,
Dari yang saldo awal tadi 1.146.600.000 ditambah dengan 200.400.000, maka akan ketemu hasilnya ini sebesar 1.347.000.000. Kemudian setelah itu dikurangi dengan 78 juta yang subtotalnya ini ya. Ketemu hasilnya sebesar 1.269.000.000. Kemudian ini untuk saldo menurut pembukuan banknya. Dari yang awalnya saldonya itu sebesar 1.203.300.000. Nah, ditambah dengan subtotalnya ini sebesar 181.500.000. Maka akan ketemu hasilnya sebesar 1.384.800.000. Dan kemudian dikurangi oleh 115.800.000 dan akan ketemu hasilnya sebesar 1.269.000.000. Jadi ini ya untuk hasil rekonsiliasi antara PT Sinar Baru dan Bank BTN. Nah, ini udah setara ya. Saldo setelah rekonsiliasinya ketemu sebesar 1.269.000.000. Demikian penjelasan yang saya paparkan untuk rekonsiliasi bank antara PT Sinar Baru dan juga Bank BTN dalam bentuk sekontro. Semoga penjelasan yang saya paparkan mudah dipahami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.